Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ketiga. Yang akan kita pelajari yaitu tentang operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, pada materi 3 ini kalian akan diajar untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk mengawali kegiatan penjumlahan dan pengurangan, perhatikan masalah berikut ini. Permasalahan yang pertama, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-teman yang akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Masalah yang kedua, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Andi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Andi setelah diberikan kepada dua temannya tersebut? Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan, namun sebelumnya anak-anak perlu tahu untuk mengetahui jenis-jenis bilangan pecahan. Sekarang kita coba menggali sebuah informasi. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada bilangan 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, 5/2, 1/2, 2/1/5, 0,5, 1,25, 3. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama adalah pecahan sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, dan EPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah 1/2, 2/5, dan 4/7. Untuk bilangan 2/4, meskipun pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, tidak masuk kepada kategori pecahan sejati. Kenapa? Karena NPV dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. NPV 2 dan 4 adalah 2. Maka 2/4 tidak masuk ke bilangan pecahan sejati. Yang ketiga, bilangan pecahan dengan penyebut 100. Ini disebut dengan persen. Misal 5/100, ini dibaca dengan 5%. Selanjutnya ada lagi bilangan pecahan dengan penyebut 1000 yang disebut dengan per mil. Misal 5/1000, dibaca dengan 5/mil. Ini untuk bilangan pecahan sejati. Yang kedua ada lagi yang namanya pecahan tidak sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut, atau pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Yang ketiga, bilangan campuran, yaitu campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contoh bilangan campuran pada bilangan di atas adalah 1/1/2 dan 2/1/5, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan.
namanya bilangan campuran. Lanjutkan. Yang keempat adalah bilangan desimal. Yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, 3. Oke, itu tentang jenis-jenis bilangan. Kita sudah mengenal ya, ada pecahan sejati, pecahan tidak sejati, sampai kepada bilangan desimal. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mengenal jenis-jenis bilangan, pecahan. Sekarang kita akan mengoperasikan pecahan untuk operasi yang pertama, yaitu tentang penjumlahan. Nah, sekarang kalian perhatikan, ada pecahan yang akan dijumlahkan, yaitu 1/3 ditambah 2/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 1 ditambah 2/3. Satunya dijumlahkan dengan 2, 3-nya tidak dijumlahkan, sehingga menjadi 1 tambah 2/3. 1 tambah 2 sama dengan 3, menjadi 3/3 atau 1. Contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama, 3/5 ditambah 4/5. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya, 3 ditambah 4/5. 3 tambah 4 sama dengan 7, menjadi 7/5. 7/5 akan diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2/5. Contoh pertama dan kedua ini sama. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sementara penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, sekarang kita akan melihat satu contoh lagi, yaitu 1/5 ditambah 2/3. Apakah bisa diselesaikan dengan cara pertama dan kedua? Nah, untuk soal yang ini, yang ketiga ini tidak bisa langsung diselesaikan dengan cara yang pertama atau soal yang pertama. Kenapa? Karena ada pecahan penyebutnya yang berbeda. Yang pertama penyebutnya 5, yang kedua penyebutnya 3. Jika penyebutnya berbeda, apa yang harus dilakukan agar bisa terselesaikan? Yaitu dengan cara mencari KPK penyebutnya. Yang kita cari adalah KPK penyebutnya. Mana penyebutnya? 5 dan 3. Maka kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Maka di antara kelipatan kedua bilangan ini mana yang bersekutu pertama kali? Itu namanya persekutuan terkecil, yaitu ada pada 15. Maka KPK 5 dan 3 adalah 15. Sehingga ini akan dirubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama, yaitu penyebutnya 15. Karena penyebutnya ini berubah, 5 sudah berubah menjadi 15, 3 sudah berubah menjadi 15, maka pembilangnya pun harus ikut berubah. Bagaimana caranya? 5 menjadi 15 ini adalah 5 kali 3, maka yang atas juga ikut dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Yang kedua, 3 menjadi 15 adalah 3 dikali 5, maka yang atas pun harus dikali 5. 2 kali 5, 10. Nah, sekarang sudah berubah anak-anak. Yang berubah penyebutnya menjadi 15. Karena penyebutnya sudah sama, maka tentu bisa kita selesaikan dengan contoh soal yang pertama. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 3 ditambah 10 per 15. 3 tambah 10, 13. 13 per 15. Ya, jadi dari 3 contoh ini harus kalian pahami bagaimana menyelesaikan penjumlahan pecahan tersebut. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke sebuah operasi pengurangan pada pecahan. Pada prinsipnya pengurangan pun sama dengan penjumlahan. Coba kita lihat contoh 2/3 ditambah 1/3. Yang dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah pembilangnya
2 dikurang 1/3. 2 kurang 1, 1/3. Sehingga 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu 2/3 dikurangi 1/5. Nah, tentu ini contoh yang berbeda dengan contoh yang pertama. Kenapa? Karena memiliki penyebut yang berbeda. Maka seperti pada penjumlahan, pecahan, yang harus dicari adalah KPK penyebutnya, yaitu KPK 5 dan 3. KPK 5 dan 3 tadi sama dengan yang pertama ya, 5, 10, 15, 20, 25. Yang kedua 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Maka KPK nya adalah 15, yang artinya ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 15 ya. Kita ubah bersama nih, bersama. Nah, artinya penyebutnya sama berubah, maka pembilangnya ikut berubah. Jika menjadi 15, 3 dikali 5, maka yang atas ikut dikali 5, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. 5 menjadi 15 sama dengan didapat dari 5 kali 3 ya, 5 kali 3, maka yang atas pun ikut dikali 3, yaitu 1 dikali 3. Sekarang bisa kita operasikan ya anak-anak ya. Kenapa? Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 15, maka yang atas kita kurangkan. 10 dikurang 3/15. 10 kurang 3 sama dengan 7/15. Sehingga hasil dari 2/3 dikurang 1/5 adalah 7/15. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat satu contoh lagi. 1/2 ditambah 2/3 dikurang 3/4. Nah, perhatikan, ternyata operasinya operasi campuran, jumlah dan pengurangan, dan penyebutnya juga berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, maka kita lakukan cara seperti ini, cari KPK. Maka yang dicari adalah KPK 2, 3, dan 4. Ingat, yang dicari adalah KPK penyebutnya, jangan sampai salah. Yang kita cari adalah KPK penyebutnya agar memiliki penyebut yang sama. Sekarang kita lihat KPK 2, 3, dan 5. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Di antara 3 kelipatan ini, persekutuannya ada pada 12 ya, ada pada 12. Maka ini kita rubah. Pecahan ini akan berubah menjadi pecahan yang penyebutnya 12 ya. Ya. Nah, sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika penyebutnya berubah, maka pembilangnya harus ikut berubah. Maka pembilangnya dikali berapa? 2 menjadi 12 adalah 2 dikali 6. Maka yang atas pun jadi 1 dikali 6 sama dengan 3 menjadi 12, itu 3 dikali 4. Maka yang atas menjadi 2 kali 4 sama dengan 4 menjadi 12, itu 4 kali 3. Maka yang atas ikut dikali 3. Nah, sekarang sudah berubah, penyebutnya sama-sama 12. 6/12 ditambah 8/12 dikurang 9/12. Kalau demikian, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 6 tambah 8 dikurang 9/12. 6 tambah 8 kurang 9 itu artinya sama dengan 5. Penyebutnya 12 sehingga menjadi 5/12. Oke. Dari beberapa contoh ini harapannya anak-anak semua bisa memahami. Nah, sedikit contoh ini sebenarnya sudah cukup mewakili nanti bilangan-bilangan yang lain.
ya, untuk mewakili bilangan pecahan yang lain yang penyebutnya berbeda. Oke, jadi bagaimana prinsip penyembuhan dan pengurangan bilangan pecahan? Yang pertama, jika ada dua pecahan atau lebih memiliki penyebut yang sama, maka untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan tersebut adalah dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. Yang kedua, jika dua pecahan atau lebih memiliki penyebut yang berbeda, maka untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tersebut, kita mencari KPK dari penyebut pecahan tersebut. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Materi ini tidak begitu sulit, bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan permasalahan yang di awal tadi, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, permasalahan pertama yang tadi dikatakan, Bapak bacakan kembali. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Alternatif penyelesaian. Nah, masalah ini dapat kita buat bentuk matematikanya, yaitu 1/4 ditambah 3/4. Ini berarti sebuah penjumlahan pecahan ya, 1/4 ditambah 3/4. Nah, ini ternyata penyebutnya sama, yaitu 4. Maka yang dijumlahkan adalah 1 dan 3. 1 tambah 3/4, yaitu 4/4. 4/4 adalah 1. Sehingga berat buah jeruk yang dibeli Nina adalah 1 kg. Cukup mudah bukan? Permasalahan 1 sudah kita selesaikan. Oke, dengan cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Andi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Andi setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Oke, kita selesaikan. Sisa kue yang dimiliki Andi itu sama dengan 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Heri dan 2/5 untuk Sugeng. Nah, kita bisa membentuk matematikanya seperti apa? Yaitu 1 dikurang 1/4 ditambah 2/5. Nah, ini dalam kurung ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. 1/4 ditambah 2/5. Maka yang kita cari adalah KPK 4 dan 5, yaitu 20. KPK nya 20, maka pembilangnya harus berubah. 4 dikali 5, maka yang atas dikali 5, 1 kali 5. Yang 5 dikali 4, maka yang atas dikali 4, 2 kali 4. Sehingga menjadi 1 kali 5/20 ditambah 2 kali 4/20. Sehingga menjadi 1 dikurangi 5/20 ditambah 8/20. Oke, kita lanjutkan. 5 tambah 8 sama dengan 13/20. Sehingga penjumlahannya menjadi 1 dikurangi 13/20. Ini belum selesai. Kita lanjutkan. Berapakah hasil dari 1 dikurang 13/20? Maka penyebutnya harus dirubah menjadi 20 semuanya. Maka ini harus dirubah menjadi pecahan yang penyebutnya 20. Maka dikali dengan 20. 1 kali 20 dikurangi 13/20. 1 kali 20 sama dengan 20. 20 dikurang 13/20. 20 kurang 13, 7. 7/20. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan 2 permasalahan di awal tadi. Pada permasalahan yang kedua ini adalah operasi pengurangan dan penjumlahan dengan penyebutnya yang berbeda.
Karena pada permasalahan pertama adalah penjumlahan dengan penyebut yang sama, maka yang ini adalah pengurangan dan penjumlahan pada pecahan. Nah, inilah materi pada hari ini. Tentunya materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan ini adalah materi yang tidak begitu sulit. Yang paling penting adalah prinsip-prinsip pengurangan dan penjumlahan ini kalian pahami. Anak-anak semua yang Bapak banggakan, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Tentunya pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan operasi hitung pada bilangan pecahan bagian kedua, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Demikian saja, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalian untuk memahami lebih lanjut pada buku paket yang kalian miliki. Semua yang Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini bersumber dari buku yang kalian miliki. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.